Halo semuanya, selamat datang kembali di Perisai Iman. Masih bersama dengan saya Victor. Di Jawab Alkitab kali ini, kita akan membahas mengenai sebuah perbedaan yang seakan muncul di dalam Alkitab terkait dengan kematian Yudas. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya ya. So, let's go kita bahas. Kita semua pasti tahu, Yudas Iskariot adalah salah satu daripada murid Yesus yang mengkhianati dia. Dan kita juga menemukan bahwa di dalam kitab Matius dan juga di kitab Kisah Para Rasul menuliskan bagaimana Yudas meninggal. Tetapi kita juga menemukan adanya perbedaan narasi yang ada di dalam dua kitab ini. Dan banyak orang yang berkata bahwa ini menunjukkan bahwa Alkitab itu berkontradiksi ayat yang satu dengan ayat yang lainnya. Apakah ini benar? Mari kita baca pertama-tama apa yang tertulis di dalam Matius 27 ayat 5 sampai dengan 8. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah. Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tuang periuk, untuk dijadikan tempat kuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Sedangkan Lukas menuliskan di dalam kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 18 sampai dengan 19 seperti ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. Jadi, manakah yang benar? Yudas itu mati karena gantung diri atau karena terjatuh? Dan juga, jadinya Yudaskah yang membeli tanah atau para imam kepala? Pertama-tama, kita perlu pahami bahwa amatlah wajar adanya dua sudut pandang yang berbeda di dalam sebuah kejadian yang sama. Saya ambil contoh seperti ini. Ada sebuah tabrakan yang terjadi antara dua mobil dari arah berlawanan. Salah satu reporter mungkin akan melaporkan bahwa tabrakan hebat terjadi antara dua buah mobil dari arah berlawanan. Namun reporter lain mungkin akan melaporkan adanya tabrakan beruntun yang sebenarnya juga adalah akibat daripada tabrakan dua mobil tersebut. Jadi, kedua reporter tersebut mendeskripsikan kejadian yang sama, namun dari perspektif yang berbeda. Matius secara spesifik mendeskripsikan bahwa Yudas mati dengan gantung diri, sedangkan Lukas sebagai seorang dokter mencoba untuk menggambarkan apakah yang terjadi setelah kejadian tersebut. Lalu, apakah buktinya bahwa kedua ayat ini menceritakan kejadian yang sama dan bukan kontradiksi? Yang pertama, di dalam kitab Lukas hanya dituliskan Yudas jatuh tertelungkup dan bukan mati karena terjatuh dari ketinggian. Jatuh tertelungkup tidak mungkin untuk membuat isi perut seseorang sampai tertumpah keluar. Yang kedua, andaikan jatuh dari ketinggian, organ perut seseorang itu tidak semudah itu bisa keluar, karena kulit adalah lapisan yang kuat. Jadi, mustahil untuk Yudas hanya mati karena terjatuh. Jadi, bagaimanakah kejadian yang sebenarnya? Nah, kemungkinan besar inilah yang terjadi. Pertama, Yudas menggantung dirinya di tanah tukang periuk, dan tubuhnya terus terkena panas matahari, serta bakteri dalam tubuhnya pun mulai menggerogoti sel dan juga kulitnya. Hasil daripada metabolisme bakteri ini adalah gas. Tekanan yang dihasilkan dari gas ini memaksa cairan untuk keluar dari tubuh dan juga kulit, yang menyebabkan tubuh seseorang menjadi menggembung atau juga bloated. Dan pada saat Yudas terjatuh, yang mungkin disebabkan oleh dahan di mana dia menggantung diri patah, ataupun juga tali yang ia pakai itu putus, maka tubuhnya yang telah menggembung dan telah mulai dekomposisi jatuh ke tanah dan pecah, yang mengakibatkan seluruh organnya tumpah keluar. Jadi, ini adalah harmonisasi dari apa yang dikatakan oleh kedua ayat ini. Namun, ada juga yang pernah bertanya kepada saya di kolom komentar. Dia bertanya, bagaimanakah dengan pembelian tanah? Yang membeli itu Yudas atau imam kepala? Dari apa yang tertulis dalam Alkitab, kita melihat bahwa ada dua buah skenario yang mungkin untuk terjadi. Yang pertama, Yudas dijanjikan 30 koin perak sebelum penangkapan Yesus. Pada masa ini, ia juga membuat perjanjian untuk membeli sebidang tanah dengan uang yang nanti akan ia dapatkan. Setelah Yudas mengkhianati Yesus, ia mendapatkan uangnya. Namun karena menyesal, ia melemparkan uang tersebut kepada imam kepala. Imam kepala yang menganggap bahwa uang itu adalah uang darah,
menyelesaikan perjanjian tanah yang sudah Yudas mulai dan membeli tanah tersebut. Nah, skenario yang kedua adalah pada saat Yudas melempar 30 keping perak tersebut, para imam tinggi menggunakan uang tersebut untuk membeli tanah tulang periuk. Yudas bukanlah orang yang membeli tanah itu secara pribadi, namun karena itu adalah uangnya, maka bisa dikatakan bahwa dialah yang membeli, sebagaimana kita baca di dalam kitab Kisah Para Rasul. Manakah dari kedua skenario ini yang sebenarnya terjadi? Kita tidak tahu, tapi ini adalah kemungkinan yang terjadi berdasarkan fakta-fakta yang ada. Dan jadi, kita melihat bahwa dari dua kejadian ini, baik kematian Yudas ataupun juga pembelian tanah, dan juga baik di dalam kitab Matius dan juga kitab Kisah Para Rasul, kita tidak melihat adanya kontradiksi. Tetapi, kita melihat adanya dua buah ayat yang melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda dan saling melengkapi. Oke guys, sekian dulu buat episode kali ini. Semoga episode kali ini bisa membantu kalian semua ya. Thank you guys for watching. See you dari episode. Tuhan Yesus memberkati.